Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Ya apa kabar lur? Sehat-sehat, gemah ripah loh Jinawi sekeluarga kabeh yo, amin. Balik mana ambek aku Icang dengan good hari ini. Istiqomah itu berat memang lur. Kalau mau ringan istirahat aja. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film legend bergenre drama komedi fantasi yang bagus banget lur, beneran nonton sampai akhir pokoknya ya, yaitu Groundhog Day tahun 1993. Wajib kalian nonton sampai habis, pokoknya pesan moralnya dalam banget ini lur. Groundhog Day bercerita tentang seorang pembawa berita cuaca yang diperintahkan meliput perayaan turun-temurun bernama Groundhog Day. Hari pertamanya berjalan seperti biasa, namun semua berubah ketika dia terbangun di keesokan harinya. Seperti apakah keepikan film satu ini? Langsung kita ke request pertanyaan terkutuk dari dulurku Dwi Saputra ya. Cak, mau nanya Gunung Sumbing kalau meletus suaranya gimana ya? Nah ini Gunung Sumbing kalau meletus tetap luar. monggo skecaken. We could do whatever we wanted. Phil adalah seorang pembawa berita ramalan cuaca di Metro TV cabang Pennsylvania, Amerika. Skill public speakingnya memang tidak usah diragukan lagi lur, tapi sikapnya yang narsistik, egois, dan sombong membuat orang-orang di sekelilingnya merasa ilfil. Pada tahun 1993 di tanggal 1 Februari, setelah membawakan ramalan cuaca di TV seperti biasa, Phil diperintahkan untuk meliput perayaan Groundhog Day pada keesokan harinya, yaitu tanggal 2 Februari di kota Punxsutawney. Phil akan berangkat bersama produser barunya yaitu Rita dan juga Pak sopir bernama Larry. Phil pun sempat ditawari untuk tidak hanya merekam acara inti dari Groundhog Day, tapi juga pesta-pesta lainnya yang juga diadakan di sana. Namun Phil menolak karena tidak sudi capek-capean meliput di kota yang bisa dibilang agak terpencil tersebut lur. Apalagi besok lusanya Phil harus lanjut membacakan berita. Dan inilah hari marmut tanah. Rita, you gotta stay around for some of the other available footage. For any reason you don't want to rush, I can do the fun. I want to stay an extra. Tak jelasin sebentar soal perayaan Groundhog Day ini ya lur ya. Jadi setiap tanggal 2 Februari di kota Punxsutawney, Pennsylvania, tepatnya di alun-alun kota yang bernama Gobbler's Knob, terdapat satu marmut tanah yang kebetulan juga bernama Phil dan akan dikeluarkan dari kandangnya oleh panitia. Jika marmut tersebut mengaku melihat bayangannya ke panitia, maka musim dingin dipercaya akan berjalan lebih lama. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, maka musim dingin akan segera berakhir dan berganti ke musim semi. Loh, memang marmutnya bisa berbicara lur? Tidak mungkin dong seperti itu dong. Ini acara cuma buat seru-seruan aja lur. Hanya sekedar pesta kebudayaan sebagai tradisi turun-temurun dan untuk menarik para turis. Maka dari itu setelah acara inti yaitu ramalan cuaca oleh marmut Phil, terdapat banyak pesta-pesta lain yang diadakan di kota Punxsutawney. Sudah keempat kalinya Phil meliput acara itu yang membuatnya bosan juga merasa tidak nyaman. Karena menurutnya kota Punxsutawney kampungan, padahal dulunya Phil pernah tinggal di kota tersebut lur. Kan definisi kacang lupa kulitnya ya kan. Bahkan Phil meminta ke Rita hotel yang lebih mewah daripada Larry dan Rita sendiri. Yang untungnya Rita sudah menyiapkan karena sudah tahu wataknya Phil. Udah begitu Phil masih aja nolak ketika diajak makan malam bareng-bareng. Ngelunjak. I'm probably leaving PBH. Be the last groundhog together. Just dropping me off. I booked you in a very nice bed and breakfast in Cherry Street. I hate this place. I stayed here 2 years ago. I was miserable. Would you help me with? No, thank you. I've seen Larry. Keesokan paginya di tanggal 2 Februari, Phil bangun tepat di jam 6 pagi dan terdengar suara radio yang mengingatkan perayaan Groundhog Day pagi itu. Setelah cuci muka dan sikat gigi, Phil pun mengecek keluar jendelanya dan melihat orang-orang yang sedang OTW ke alun-alun untuk mengikuti acara Groundhog Day. Phil juga disapa oleh tamu penginapan yang lain, juga ngobrol-ngobrol sebentar dengan ibu-ibu pelayan hotel.
Off to see the groundhog? Yes, I am. Would you like some coffee? Espresso or cappuccino this morning, is there? Did you want to talk about the weather? Okay. I'll see you later. Di perjalanan menuju alun-alun kota Gobblersnop, Phil sempat papasan dengan pengemis, dan karena tidak ada uang receh, Phil pun tidak memberikan uang. Phil juga dihampiri oleh teman satu sekolahnya dulu, yaitu Ned, yang kebetulan melihat Phil dan langsung menawarkannya asuransi jiwa. Phil pun iya-iya aja padahal tidak ingat Ned sama sekali lur. Dan karena buru-buru, Phil pun menolak tawaran dari Ned. Yang tepat setelahnya Phil tidak sengaja menginjak becekan. Phil? Phil Connors? Phil Connors, I thought that was Ed Ryerson got the shingles. Ned Ryerson? Bang! It's been great seeing you, Needlehead. Sesampainya di alun-alun, warga sudah memenuhi tempat tersebut. Begitu pula dengan Rita dan Larry yang sudah siap meliput. Rita pun menceritakan hebohnya orang-orang di sana yang sudah mulai pesta dari semalam. Lalu tak lama kemudian panitia pun telah naik ke panggung dan akan bersiap mengeluarkan si marmut tanah. Sementara Phil juga sudah memulai liputannya. You're missing all the fun. Yeah, they're Hicks. Punxsutawney Phil, world's most famous, the groundhog. Punxsutawney Phil emerged reluctantly. Karena si marmut mengaku melihat bayangannya sendiri, maka musim dingin akan berjalan lebih lama dan menurut perkiraan masih sekitar 6 minggu lagi. Setelah mengambil rekaman penutup, mereka pun langsung OTW balik ke kantor. Tapi karena ada badai salju, jalanan pun macet total. Dan mau nggak mau, Phil and the gang harus menghabiskan 1 malam lagi di kota Punxsutawney. Now you can go back to Punxsutawney, or you can go ahead and freeze to death. Malam itu Larry dan Rita enjoy minum-minum nutrisari sirsak di warkop. Namun Phil memilih untuk kembali ke hotelnya. Lalu ketika adus, Phil yang berharap bisa mandi air panas ternyata tidak tersedia di hotel tersebut. Setelah itu Phil pun tidur. Namun sesuatu yang aneh terjadi ketika Phil terbangun keesokan paginya lur. Karena ternyata You're playing yesterday's tape. Phil merasa janggal karena radio kembali mengucapkan selamat hari Groundhog dan orang-orang juga sedang OTW ke alun-alun. Bukan hanya itu lur, karena semua yang terjadi di hari sebelumnya kembali terulang. Mulai dari bapak-bapak yang nyapa di tangga, ibu-ibu penginapan, ketemu pengemis dan Ned yang nawarin asuransi, sampai kaki Phil yang gak sengaja nyemplung ke becekan. Morning! Off to see the groundhog? Don't mess with me, pork chop. Did you sleep well, Mr. Connors? Did I sleep well? Will you be checking out today, Mr. I'd say the chance of departure is... Hey, Phil! Phil! Do you have life insurance? Phil pun masih tidak percaya dengan apa yang dia alami. Lalu sesampainya di Gobblersnop, orang-orang berkumpul persis seperti sebelumnya. Dan Phil menyuruh Rita untuk menamparnya keras-keras karena Phil menganggap itu semua hanyalah mimpi. How's it going, old buddy? Well, I need someone to give me... How's that? Good. Phil pun akan mengajak Rita ngobrol tentang keanehan yang dia alami tersebut. Namun acara Groundhog sudah mulai. Phil pun semakin yakin jika itu semua hanyalah pengulangan. Karena panitia Groundhog Day mengatakan hari itu adalah tanggal 2 Februari. Marmut tanah telah melihat bayangannya dan musim dingin masih akan berjalan selama 6 minggu lagi. Phil yang merasa semakin kacau pun akhirnya langsung pulang ke hotelnya. Di hotel, Phil lagi-lagi mandi air dingin dan sebelum tidur dia membuat penanda dengan mematahkan pensil dan menaruhnya di dekat alarm. Lalu yang terjadi? Ya, pensil yang dia patahkan kembali ke bentuk semula, yang mana artinya Phil benar-benar mengulang tanggal 2 Februari dan terjebak di dalam pengulangan waktu. Semua yang dia temui pun sama persis lur. Mas-mas nyapa di hotel, ketemu dengan pengemis, Ned juga nginjek becekan. Phil pun tidak mau meliput acara Groundhog Day. Dan setelah acara inti selesai, Phil mengajak Rita ke warkop karena ada sesuatu yang harus dibicarakannya. Lalu di tengah-tengah obrolan mereka, terdengar piring yang jatuh dari arah dapur. These sticky buns are just heaven.
Phil pun menjelaskan jika dia sudah mengulang hari yang sama sebanyak 3 kali. Dan pastinya Rita tidak percaya omong kosong tersebut. Namun karena Phil memaksa untuk diberikan solusi, Phil pun dibawa cek X-ray ke dokter. Sampai ngobrol dengan psikiater, tapi tidak ditemukan keanehan sama sekali di otak Phil maupun mentalnya. Want my advice? I think you should get your head examined if you expect. No clots, no tumor, no lesions. I think we should meet again. How's tomorrow for you? Saking stresnya, Phil pun minum-minum dan ngobrol-ngobrol dengan 2 mas-mas random yang kita sebut saja mereka Paijo dan Paimin ya. Karena mereka berdua kobam, akhirnya Phil lah yang mengendarai mobil untuk mengantar mereka pulang. Di jalan, Phil bertanya apa yang akan mereka lakukan jika tidak ada hari esok dan hari itu adalah hari terakhir. Tanpa pikir panjang, Paijo mengatakan jika dia akan melakukan apapun yang dia mau, toh itu hari terakhir ya kan? Mendengar jawaban itu lur, karena Phil memang sudah stres mengulang-ulang harinya terus-menerus. Dia pun nekat mengendarai mobil ugal-ugalan, nabrak kotak surat, jalan di rel kereta dan hampir ketabrak. Sampai akhirnya mereka bertiga ditangkap oleh polisi. We could do whatever we wanted. Yeah, too large fries. Ternyata apa yang diinginkan Phil benar-benar terjadi. Meski malam itu di penjara, namun keesokan paginya Phil terbangun di kamar hotel tanggal 2 Februari. Dan kali ini dia terlihat lebih enjoy, tidak terbebani lur. Phil pun berbuat semakin seenaknya, seperti mencium ibu-ibu pelayan hotel, memukul net, tidak meliput Groundhog Day, juga makan dan ngerokok seenaknya sepuasnya lah pokoknya. I like to see a man of advancing years throwing caution. Melihat tingkah laku Phil, Rita pun mengingatkannya agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup jika nantinya dia tidak mau merugi. Phil pun tetap santai menanggapinya karena dia sudah muak terjebak di hari yang sama berturut-turut. Seperti yang sebelum-sebelumnya setelah liputan acara inti Groundhog Day selesai. Namun Phil tetap dipungsut Tawny karena dia sudah tahu sedang terjadi badai salju di luar sana. What makes you so special? Everybody That's exactly what makes me so special. You think I'm acting like this? centric. It's your defining characteristic. Setelah Rita dan Larry pergi, Phil pun iseng menemui salah satu pelanggan mbak-mbak bernama Nancy. Bukan hanya berkenalan, namun Phil juga menanyakan hal-hal random lur seperti sekolahnya dan guru bahasa Inggris kelas 12-nya. Setelah itu Phil pun pergi meninggalkannya dan akan kembali menemui Nancy lagi esok hari di alun-alun. Phil pun menyapa Nancy seolah teman satu SMA-nya dahulu dan pernah diajar oleh guru bahasa Inggris kelas 12 yang sama. Jelas respon Nancy pun, oh iya, ya, dulu kita pernah sekelas ya. Oh iya. Who was your 12th grade English teacher? Mrs. Walsh. Mrs. Wall. What high school did you? Lincoln in Pittsburgh. What's your name? Nancy Taylor. And you are? Nancy, Lincoln High. I sat next to you and Mrs. Walsh. Maybe later we could Whatever. stay right here. Apakah tujuan utama Phil? Jelas, setelah ngobrol ngalor ngidul di kafe, malam harinya dia pun berhasil beraselole dengan Nancy. Karena terjebak di hari yang sama, Phil pun sampai hafal apa-apa saja yang terjadi di sekitarnya. Dan seberapapun kekacauan yang dia lakukan pastinya akan terrestart. Karena Phil akan kembali terbangun di hari yang sama. Maka dari itu dia nekat mempelajari gerak-gerik petugas uang bank dan mengambil tas penuh berisi uang dengan mudahnya lur. Exit Felix and All right, Doris, come on. 3, 2. Gak pakai lama, hari itu juga Phil langsung beli mobil mewah, kostum mahal, dan dapet cewek baru lagi lur. Loh, Nancy kemana dong? Jelas sudah gak kenal ya kan? Kufur nikmat emang Anda Phil. Going to a costume. Hey, Nancy. Siapakah target Phil selanjutnya? Rita lur, karena memang sejak awal Phil sudah naksir dengannya. Setelah liputan Groundhog Day, dengan gamblangnya Phil mengatakan jika dia menginginkan orang seperti Rita.
Mengetahui sikap Phil yang seenaknya, Rita pun tidak menganggapnya serius. Setelah itu Phil mengajak Rita ngopi-ngopi di warkop biasa sambil menanyakan hal-hal personal seperti tipe laki-laki yang dia sukai. Bahkan Phil diam-diam mensabotase mobil Rita supaya rusak agar dia tidak bisa pulang. Lalu sore harinya Phil mengajaknya minum dan lanjut ngobrol-ngobrol. Setelah mengetahui minuman dan juga topik pembicaraan kesukaan Rita, Phil pun skip merestart hari demi hari berulang-ulang kembali ke momen yang sama. Sampai membuat Rita terkesima. Karena sekarang Phil bisa memesan minuman yang sama dengan kesukaan Rita, juga membahas semua topik pembicaraan favoritnya. Sweet vermouth on the rocks with a twist, please. Sweet vermouth, rocks with a twist. That's my favorite. Small town people are more real. That's how I feel. Really? Shock like that. You speak French. Rita pun semakin jatuh hati kepada Phil dan mereka berdua terlihat semakin dekat hanya dalam 1 hari, ya kan Lur? Setelah itu Phil pun membawa Rita ke penginapannya. Dan apakah mereka berazalole? Tentu tidak. Rita bukanlah wanita yang semudah itu, Lur. Rita pun akhirnya sadar jika sikap Phil terlalu aneh karena bisa memberikan banyak hal yang sesuai dengan kesukaan Rita dalam 1 hari. Mulai dari minuman, makanan, sampai topik pembicaraan. Rita pun menduga Phil menelpon teman-temannya untuk mengetahui hal-hal personal Rita. Selain itu, Rita juga tidak menyukai sikap Phil yang begitu egois dan selalu menomorsatukan dirinya sendiri dalam segala hal. Sampai akhirnya Rita menampar Phil dan pergi meninggalkannya. Did you call up my friends and ask them is this what love is for you? Oh no, I can't believe this whole day has just been. I could never love someone like you, love anyone but yourself. Tentunya Phil tidak berhenti berusaha. Dia terus merestart hari, mencoba setiap obrolan dan juga menunjukkan sikap agar bisa sesuai dengan Rita. Akan tetapi bagaimanapun Phil mencoba hari demi hari selalu berakhir dengan Rita yang marah dan menamparnya. Mampus. Phil pun semakin putus asa dan depresi dengan kondisinya sekarang. Meskipun dia bisa melakukan apapun yang dia mau, namun penolakan berkali-kali dari seorang wanita yang dicintainya membuat Phil semakin terpuruk. Apalagi Phil harus terus mengulang harinya sampai-sampai dia hafal kata-kata di acara TV, Lur. What is Titicaca? Jim, what is Titicaca? Correct. You're hypocrites, all of you. Slovenia, blah 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 blah. There is no way. Melihat tingkah Phil di depan kamera, Rita pun merasa ada yang salah dengan Phil. Lalu Phil pun menemui Rita dan mengatakan bahwa hidupnya akan berakhir. Juga memberitai jika mereka pernah memiliki hari yang indah bersama-sama. Jelas Rita pun tidak tahu apa yang dimaksud oleh Phil. I just want you to remember we had a beautiful day together. I've come to the end of me, Rita. There's no way out now. Tepat setelah itu, Phil menghampiri mobil panitia marmut tanah dan mencuri mobil mereka layaknya GTA. Para panitia, polisi, serta Rita dan Larry pun langsung mengejarnya. Namun, yang terjadi... Hey, what are you doing? Hey, get the word out! Somebody kidnapped me! What is he doing? That's not bad for a quadruped. You gotta check your mirrors. It's showtime, Phil. Meski sudah bundir, ternyata Phil masih terbangun di kasurnya tanggal 2 Februari jam 6 pagi. Sejak saat itulah tingkat depresinya semakin melampaui batas. Dia mencoba berbagai cara bundir, nyetrum diri sendirilah, ketabrak truk lah, sampai lompat dari ketinggian. Really great guy. Singkat cerita, Phil sudah mencoba berbagai macam bundir. Phil mengaku ke Rita bahwa dirinya adalah dewa yang kekal, tidak bisa mati karena dia sudah pernah ditikam, ditembak, diracun, dibekukan, digantung, sampai dibakar, Lur. Tapi Phil selalu bangun keesokan paginya dalam kondisi sehat walafiat. Sudah pasti Rita menertawakan omong kosong Phil, yang akhirnya Phil membuktikan dengan menyebutkan nama sekaligus semua hal personal orang-orang di warkop tersebut. This is Doris, her brother Kleiser, and her fiance Fred. This is Tom. He worked in the coal mine until they closed it down.
Excuse me, is this something? Well, maybe the real God uses tricks. In about 5 seconds, a waiter's gonna drop a trick. You're a sucker for French poetry and kind to strangers and children. Rita pun sangat terkejut melihat Phil yang mengetahui semua hal tentang orang-orang di sana. Padahal Phil, Rita, dan Larry baru sampai kemarin di Punxsutawney ya kan? Setelah itu Phil memberitahu semua hal-hal yang disukai Rita dan impian-impiannya. Juga menjelaskan bahwa dia selalu terbangun di kasur hotel yang sama di Punxsutawney pada tanggal 2 Februari. I wake up right in Punxsutawney. It's always February. Rita pun menjadi penasaran dengan Phil dan menghabiskan waktu di hari itu bersamanya untuk lebih mengetahui hal-hal lainnya yang Phil sudah ketahui. Malam harinya sambil main lempar kartu, Phil mengatakan jika hal yang paling membuatnya bersedih adalah esok hari Rita akan melupakan semua yang sudah dia lakukan dengan Phil. Image Phil pun kembali menjadi orang berengkes, egois, dan arogan seperti sedia kala. Lalu mereka pun ngobrol-ngobrol sampai jam 3 pagi dan akhirnya Rita tidur duluan. Sebelum terlelap, Phil pun mengatakan jika Rita adalah orang yang paling baik, paling manis, dan paling cantik yang pernah dia temui di dalam hidupnya. Lalu Phil pun bersumpah jika dia akan mencintai Rita selamanya. The worst part is that tomorrow you will, and you'll treat me like a jerk again. I think you're the kindest, sweetest, prettiest person. I swear I would love you for the rest of my life. Phil pun kembali terbangun di tanggal 2 Februari tanpa Rita di sampingnya. Semuanya terrestart seperti biasa. Yang mana kali ini Phil sudah tidak mendekati Rita lagi. Dia sudah menerima takdirnya yang terus mengulang waktu dan fokus menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti memberikan uang kepada pengemis yang dia temui, juga menyiapkan sarapan untuk Rita dan Larry. Selain itu, meskipun Phil masih terus terjebak di hari yang sama, kini dia sudah menerima kondisi hidupnya dengan melakukan hal-hal positif seperti belajar main piano dan belajar memahat es sampai jago lur. Sampai di suatu hari, Phil melihat si mbah-mbah pengemis yang terlihat kesakitan di jalan. Phil pun membawanya ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan karena memang faktor usia yang sudah sangat tua ya kan. Setelah itu di hari-hari berikutnya, Phil mengajak mbah pengemis makan enak, juga berusaha menyelamatkan hidupnya. Namun ironisnya si mbah selalu meninggal dan itu membuatnya sangat merasa sedih. Are you the one who brought the old man in? Mm-hmm. Well, he just passed away. Where's the chart? Sometimes people just die. Come on, breathe. Phil juga melakukan pekerjaannya dengan jauh lebih niat dan giat. Dia meminta izin ke panitia Groundhog Day untuk mengambil liputan dengan kata-kata yang lebih bagus untuk memberi penghormatan terhadap perayaan turun-temurun itu. I couldn't imagine a better fate than a long and lustrous. Surprising. So versatile. Where are you going? Would you like to get a cup of coffee? Alih-alih langsung menerima ajakan ngopi dari Rita, Phil pun harus pergi sebentar untuk membantu orang-orang terlebih dahulu karena dia sudah hafal waktu-waktunya ya kan. Seperti menangkap bocil yang jatuh dari pohon, mengganti ban mobil geng mbah-mbah yang bocor, juga menolong bapak-bapak yang tersedak makanan. Udah kayak pahlawan lah si Phil ini lur. Oh, thank you. You little brat. You have never thanked me. Malam harinya ketika mendatangi sebuah pesta, Larry sedang berusaha mendekati Nancy. Sedangkan Phil, widih ngeri dia menunjukkan skill terbarunya yaitu bermain piano di depan semua hadirin. Khususnya Rita yang begitu takjub melihat Phil yang serba bisa. Selain itu di pesta tersebut banyak orang yang berterima kasih kepada Phil karena sudah menolong mereka hari itu. He's my student. I never thanked you properly for what you choked for sure. It's that nice young man from the... Thank you again. How does everyone know you? I mean, you seem like the most popular person in... Rita pun terkejut karena Phil begitu famous, padahal dia hanya datang ke sana setahun sekali. Itu pun baru 4 kali dan hanya sebentar ya kan, karena cuma meliput Groundhog Day aja. Hampir semua karakter yang ditemui Phil mendapatkan happy ending, termasuk Ned si penjual asuransi yang begitu senang karena semua produk asuransinya diborong oleh Phil. I have not seen this guy for 20 years. He comes up to me and then he
Tak henti-hentinya Rita dikejutkan oleh Phil. Malam itu di tengah dinginnya salju, Phil pun memahatkannya patung es dengan bentuk wajah Rita. Rita pun takjub melihatnya dan semakin jatuh hati kepada Phil, yang bukan saja bisa melakukan banyak hal, tapi juga memiliki kepribadian yang luar biasa hebat, juga rela membantu orang-orang di sekitarnya. Dan pada malam itu, Rita pun tidur di kamar hotel Phil. Amazing. I know your face so well. I could have done it. I'm happy now because I love you. I think I'm happy too. Keesokan harinya Phil pun terbangun di jam 6 pagi. Dan kali ini Lur, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada suara radio tentang Groundhog Day, tidak ada orang-orang jalan ke alun-alun, dan Rita juga tetap berada di samping Phil. Itu artinya setelah bertahun-tahun terjebak di hari yang sama, Phil akhirnya bisa meneruskan ke hari selanjutnya, yaitu tanggal 3 Februari. Phil pun begitu terkejut dan bahagia dengan situasi yang dialaminya sekarang. Dia mengecek keluar hotel dan sesuai prediksi si marmut tanah, salju telah memenuhi kota. Karena musim dingin akan terus berlanjut selama 6 minggu ke depan. Bisa dibilang Lur, pengulangan waktu yang dialami oleh Phil ini adalah suatu keajaiban untuk membuat dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Don't listen to this man. But why are you still here? You said stay, so I stayed. They're gone. It was the end of a very long day. Today is tomorrow. It happened. Phil pun begitu lega karena akhirnya dia bisa terlepas dari harinya yang sangat panjang. Phil juga akhirnya mendapatkan cinta sejatinya yaitu Rita dan memutuskan untuk tinggal bersama di kota Punxsutawney, tempat dirayakannya tradisi ramalan cuaca turun-temurun, yaitu Groundhog Day. Let's live. We'll rent the star. Buyar, menurut perhitungan sebuah blog film Lur, Phil telah mengulang 2 Februari selama 33 tahun lebih 350 hari. Tapi menurut skrip asli film ini, Phil telah menjalani Groundhog Day selama 70-80 tahun lamanya. Karena untuk menguasai satu bidang butuh setidaknya 10.000 jam belajar ya kan? Apa aja itu tadi itu Lur? Bahasa Perancis lah, piano lah, memahat es, belum lagi yang ngulang-ngulang buat deketin Rita dan kawan-kawannya. Wih, sumpah apa nggak depresi kayak gitu ya kan? Jadi bisa kita simpulkan di sini Lur, ketika Phil ngebet dapetin hatinya Rita, malah nggak dapet ya kan? Karena memang caranya nggak natural. Justru ketika Phil tidak mau mendekati Rita lagi, nothing tulus, fokus memperbaiki diri dan belajar banyak hal. Secara alamiah, wanita sekelas Rita pasti kelepek-kelepek ya kan? Tanpa perlu Phil bersusah payah untuk mendekatinya. Jadi buat kalian dulur-dulurku para lelaki yang mukundu doang ya, modal komunikasi doang, tapi cara pikirnya nol, sikapnya nol, kebiasaannya nol ya. Harapan Anda untuk mendapatkan wanita idaman berkelas ya nol juga Lur. Fokuslah memperbaiki diri tanpa perlu embel-embel ingin mendapatkan wanita. Karena justru wanita itu yang akan datang dengan sendirinya Lur. Istilahnya tinggal pilihlah kalian nanti. Assalamualaikum.